Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian zakat fitrah. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Bila diuraikan, artinya zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena muslim telah selesai menunaikan puasanya di bulan Ramadan. Adapun pengertian lain yang umumnya diketahui, yaitu zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan oleh muslim setahun sekali pada saat menuju hari raya Idul Fitri. Landasan hukum zakat fitrah. Seperti yang telah disampaikan bahwa zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam dibangun di atas 5 hal. Kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Haji Bukhari Muslim. Kewajiban membayar zakat fitrah juga diatur di dalam Al-Quran, yaitu di surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 4. Dalil zakat fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddamu li anfusikum man khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir." Dan laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 100. Fitrah. Tata cara zakat fitrah yang pertama adalah perhatikan makanan sehari-hari. Zakat diambil dari makanan sehari-hari. Oleh sebab itu, hendaknya memperhatikan dan mengingat-ingat makanan apa saja yang sering dikonsumsi sehari-hari, dan makanan itu didapat dengan cara yang halal. Kedua, orang yang perlu membayar zakat fitrah adalah keluarga. Orang yang perlu membayar zakat fitrah adalah diri sendiri. Namun, bila ada tanggungan keluarga, perlu juga membayar zakat untuk mereka. Seseorang juga bisa membayar zakat untuk orang tuanya. Ketiga, temukan amil yang terpercaya. Tata cara membayar zakat di bulan Ramadan selanjutnya adalah mencari dan menemukan amil yang dapat dipercaya. Keempat, niat membayar zakat. Tata cara membayar zakat fitrah di bulan Ramadan selanjutnya adalah jangan lupa membaca niat sebelum membayar zakat. Kelima, menyerahkan zakat kepada amil. Bila membayar zakat di masjid, bisa langsung diserahkan dalam bentuk beras atau uang tunai. Yang keenam, berdoa usai membayar zakat. Setelah membayar zakat, tata cara membayar zakat selanjutnya adalah dengan berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minal innaka antas samiul alim. Artinya, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ketujuh, ikhlas, tidak pernah mengungkit. Setelah menunaikan ibadah zakat, alangkah baiknya bila mengikhlaskan dan tidak pernah mengungkit tentang jumlah nominal zakat yang dibayarkan. Zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada 8. 1. Fakir adalah orang yang mempunyai harta namun jumlahnya sangat sedikit sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari saja terkadang tidak mencukupi. 2. Miskin adalah mereka yang memiliki harta sedikit dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 3. Mu'alaf merupakan golongan orang yang baru memeluk Islam. 4. Garham adalah orang yang memiliki utang dan hartanya tak cukup
tak cukup untuk membayarnya. Kelima, amil adalah orang yang bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat hingga distribusinya. Keenam, fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Ketujuh, ibnu sabil atau musafir adalah orang yang sedang melakukan perjalanan baik untuk bekerja maupun belajar, namun di tengah perjalanan kehabisan biaya. 8. Rikab merupakan golongan orang yang memerdekakan budak. Mengenai ketentuan zakat fitrah. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa, yang lainnya sama dengan 2,5 kg beras gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3, liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Itulah penjelasan dari saya mengenai ketentuan zakat fitrah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.